Baik teman-teman, kita akan melanjutkan Bible study kita, tapi seperti biasanya, sebelum kita memulaikan, kita akan mengawalinya di dalam doa, dan kita sediakan hati kita untuk bimbingan roh Tuhan. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih sayang dan kasih setia Tuhan yang selalu menjadi bagian kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kembali memberi kami kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan untuk kami pahami. Karena kami percaya pekabaran-pekabaran ini adalah pekabaran yang akan mempersiapkan kami bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kami bersyukur untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk terbuka bagi firman Tuhan sehingga kami boleh mengerti. Dan terima kasih untuk Roh Tuhan yang akan membimbing kami dalam seluruh kebenaran sehingga kami boleh mengetahui apa kebenaran itu dan kebenaran yang akan memerdekakan kami dari setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang akan menjadi bagian kami sepanjang Bible study kami. Dan terima kasih untuk memberkati jaringan internet selama Zoom berlangsung, dan juga memberkati saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Christ and His Righteousness ya, atau Kristus dan kebenarannya. Kita sudah memasuki chapter yang ke-10 ya. Kita udah memasuki chapter yang ke-10 dengan judul penerimaan Tuhan. Jadi kita akan pada minggu yang lalu ya, pada minggu yang lalu kita telah belajar mengenai penerimaan Tuhan. Ini menjadi bagaimana Tuhan ya, bagaimana Tuhan akan membawa kebenaran kepada kita dan bagaimana kita mengalami yang namanya kebenaran. Jadi poin yang pertama ya, yang kita harus pahami bagaimana kita mengalami kebenaran. Jadi kalau kemarin-kemarin kita udah belajar ya mengenai kebenaran yang dianugerahkan dan kebenaran yang kalau itu diterima itu akan membawa satu perubahan ya, perubahan yang radikal terhadap orang yang menerima kebenaran Kristus. Jadi kebenaran Kristus itu nggak sekedar hanya dihapuskannya dosa kita di surga dan membiarkan kita dalam keadaan yang tidak berdaya di dunia ya, tetapi pengampunan Tuhan atau pembenaran itu harus terjadi di dalam tubuh kita ya, di dalam daging kita. Jadi kalau dulunya kita tidak berdaya karena dosa. Ketika kita dibenarkan, kita betul-betul memiliki satu perubahan, satu kekuatan untuk berubah. Jadi pembenaran Tuhan itu adalah tindakan Tuhan membawa perubahan yang nyata di dalam diri kita. Kita memiliki kekuatan untuk melakukan kebenaran justru karena pembenaran Tuhan ya. Bukan sebaliknya ya. Bukan kita melakukan kebenaran supaya kita dibenarkan ya, bukan. Jadi dengan pembenaran yang diberikan secara cuma-cuma itu akan membawa perubahan yang sangat berbeda ya di dalam pikiran kita, di dalam hati kita maupun di dalam tindakan-tindakan kita. Jadi pembenaran itu betul-betul membuat kita itu berubah ya. Dan bagaimana kita mengalami pembenaran itu ya, kita pelajari ya. Langkah pertama bagaimana kita mengalaminya, kita harus tahu persis ya bagaimana penerimaan Tuhan kepada kita. Jadi kita telah belajar bagaimana penerimaan Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan telah menerima kita sejak kita masih berdosa, sejak kita belum tahu Dia.
telah menebus kita ya. Jadi penerimaan Tuhan kepada kita itu bukan karena ada sesuatu yang baik di dalam diri kita atau telah melakukan sesuatu yang baik baru Tuhan menerima kita. Tidak demikian ya. Tetapi sejak kita masih penjahat ya, sejak kita masih durhaka terhadap Tuhan, Tuhan telah melakukan penerimaan terhadap kita apapun keadaan kita ya. Dia tidak menerima kita karena dia melihat ada potensi gitu. Tidak demikian ya. Dia menerima kita karena dia tahu ya siapa diri kita ya. Dia tahu persis. Dia tidak salah beli ya. Tidak seperti orang yang beli barang ternyata cacat gitu. Tidak demikian ya. Tuhan tahu persis ketika dia membeli kita manusia, dia menebus kita, dia tahu persis siapa yang dia tebus ya. Dia tahu persis semua kita adalah pemberontak dan penjahat. Dan itu dia lakukan ya, itu dia lakukan penebusan atau pembelian itu, penerimaan itu dilakukan sebelum kita melakukan sesuatu yang baik atau ada sesuatu yang baik di dalam diri kita. Inilah bukti terbesar bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya gitu. Tuhan menerima kita apa adanya dan Tuhan melakukan ini ya dari segi waktu dia telah melakukan jauh sebelum ya jauh sebelum kita melakukan satu yang baik, bahkan jauh sebelum kita menyadari siapa dia gitu, siapa Tuhan itu. Tuhan telah melakukan tindakan penebusan, membeli diri kita, menebus kita sepenuhnya ya. Dan kemudian siapa yang ditebus oleh Tuhan? Kita juga telah belajar ya pada minggu yang lalu bahwa yang ditebus oleh Tuhan itu bukan hanya orang-orang yang benar ya. Bukan hanya orang-orang yang benar atau umat-umat Tuhan yang telah ditebus atau orang-orang yang telah berhasil melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak ya. Tuhan telah menebus, Tuhan telah menerima manusia. Siapa mereka? Mereka itu adalah seisi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal ya kepada isi dunia ini ya, bukan hanya kepada sekelompok orang ya. Jadi teman-teman, penerimaan Tuhan itu telah dilakukan terhadap seisi dunia ini, siapapun dia, ya, siapapun dia, sejahat apapun dia, bagaimanapun keadaannya, itu diterima oleh Tuhan. Tuhan telah menebusnya dan Tuhan melakukan penebusan itu jauh sebelum mereka sadari. Jadi teman-teman kita bisa melihat ya bagaimana penerimaan Tuhan kepada manusia itu sama sekali tanpa syarat. Dan Tuhan melakukan ini ya bukan karena ada apa-apa dari manusia, tapi karena memang dirinya begitu ya. Dirinya adalah agape, adalah kasih yang kalau dia menerima kita, dia mampu menciptakan kita kembali. Dia mampu menciptakan kita kembali ya serupa dengan gambarnya. Jadi teman-teman, penerimaan Tuhan ini adalah satu berkat yang luar biasa ya. Dan kita juga belajar ya bahwa prinsip dasar dari semua pembenaran oleh iman yang keliru, ya pembenaran oleh iman yang keliru bahkan seluruh agama-agama yang keliru, ya itu prinsip dasarnya adalah manusia yang berdosa harus buat sesuatu dulu kepada Tuhan, entah apapun itu ya, entah kemauan kah, entah pilihan kah, entah perbuatan baik kah, atau apapun itu harus dilakukan supaya Tuhan menerimanya. Ya, ini sama sekali bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dalam Pekabaran 18:88 dan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan jelas ya, menyatakan kepada kita, kamu telah dibeli, kamu telah ditebus ya sejak masih berdosa gitu, sejak masih dalam keadaan lemah ya. Jadi teman-teman di dalam di dalam pelajaran yang kita pelajari kemarin, kita bersyukur ya dengan penyataan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap diri kita, bahwa Tuhan telah menerima kita jauh sebelum kita menyadari dirinya. Jadi ini akan menghapus ya atau membongkar seluruh bentuk kekafiran di dalam pikiran kita.
kalau kita menerima ya, kalau kita menerima pandangan bahwa kita harus buat dulu sesuatu baru Tuhan buat sesuatu terhadap kita, maka yang terjadi adalah teman-teman, kita akan membangun kekafiran di dalam diri kita atau kepalsuan mengenai Tuhan di dalam diri kita. Kenyataannya yang kita pelajari ya, Tuhan tidak membutuhkan kita gitu. Ya, Tuhan tidak membutuhkan sesuatu apapun dalam diri kita untuk supaya dia diterima. Dia telah membeli kita, dia menerima kita dengan satu kepastian, ya, apa adanya diri kita sebelum kita melakukan sesuatu yang baik, bahkan sebelum kita menyadari tentang dirinya. Jadi itu ya minggu pelajaran yang secara garis besar pelajaran yang kita telah pelajari pada minggu yang lalu ya. Dan saat ini kita akan lanjut ya. Di sini juga dikatakan teman-teman bahwa penerimaan Tuhan ya, penerimaan Tuhan terhadap diri kita itu yang membuat kita itu diubahkan ke dalam karakternya ya. Penerimaan Tuhan yang tanpa syarat terhadap diri kita itu yang akan membuat kita diubahkan di dalam karakternya, dan itu yang menjadi alasan kita memuliakan Tuhan sampai kekekalan. Kalau ada sesuatu ya yang Tuhan buat karena ada sesuatu di dalam diri kita, Tuhan menerima kita karena ada sesuatu di dalam diri kita, maka tidak ada kehormatan bagi Tuhan. Tapi karena kita tahu persis, tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri kita, dia mau menerima kita apa adanya, kita yang tidak bisa menghasilkan kebaikan apapun, tapi dia mau membuatnya untuk kita, itulah yang menjadi alasan buat kita untuk memuliakan Tuhan dari saat ini sampai pada kekekalan. Jadi teman-teman, kita memuliakan Tuhan karena perbuatannya yang begitu luar biasa ya, mau menyelamatkan kita yang sama sekali tidak punya pengharapan untuk selamat ya. Sama sekali tidak ada pengharapan untuk selamat, sama sekali tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Jadi penyembahan dan penghormatan kita sepenuhnya hanya bisa terjadi ketika kita menyadari bahwa saya makhluk binasa, tetapi karena dia, saya bisa diselamatkan. Teman-teman, ada satu penghormatan yang luar biasa kepada Tuhan, itu lahir karena Tuhan mau menerima kita apa adanya dan mau menciptakan kita kembali serupa dengan gambarnya. Jadi kira-kira itu ya yang kita telah pelajari pada minggu yang lalu. Tapi sebelum lanjut, sebentar. Jadi kita lanjut ya. Seharusnya semua keraguan tentang penerimaan Allah sudah tidak ada lagi. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Hati jahat kita yang tidak percaya masih saja menyarankan keraguan-raguan. Saya percaya semua ini, tapi ya, ini ada kata tapi teman-teman. Di sana berhenti, di sana ya, tapi di sana, berhenti di sana. Jika kamu percaya, kamu tidak akan berkata tapi, ya. Jadi teman-teman, kalau ada pernyataan firman Tuhan, ya, yang langsung ya kepada manusia berdosa, ini kalau kita mengatakan tapi, ya, jika kamu percaya, kamu tidak akan berkata tapi, tetapi ketika kamu menambahkan kata tapi dalam kalimat kamu percaya, maksud kamu yang sebenarnya adalah saya percaya, tetapi saya tidak percaya. Jadi teman-teman, menggunakan kata tapi ya terhadap satu pernyataan firman Tuhan, janji firman Tuhan kepada kita ya. Misalnya dikatakan Tuhan telah menerima kita, Tuhan telah menebus kita, tapi
Artinya kita nggak percaya dengan itu ya teman-teman. Dan kamu melanjutkan, mungkin kamu benar, tapi dengarkan saya dulu ya. Di sini ini argumentasi ya, dan kamu melanjutkan. Mungkin kamu benar, tapi dengarkan saya dulu. Maksud saya adalah saya percaya pada kata-kata kitab suci yang kamu kutip. Tetapi Alkitab berkata bahwa jika kita adalah anak-anak Allah, kita harus memiliki kesaksian roh. Nah, jadi teman-teman, kita berargumentasi, firman Tuhan mengatakan saya sudah ditebus, saya sudah diterima, tapi saya tidak merasakannya. Ada satu kesaksian. Saya harus memiliki kesaksian roh gitu. Jadi kita harus memiliki kesaksian Roh Kudus dan kesaksian diri kita sendiri. Dan saya tidak merasakan kesaksian itu. Ini luar biasa ya. Jadi ya saya rasa saya belum diterima gitu. Sebab itu saya tidak percaya bahwa saya ada di dalam Kristus. Saya percaya firman-Nya, tapi saya belum memiliki kesaksian itu. Saya mengerti kesulitan. Jadi ini argumentasi ya teman-teman. Orang dengan apa ya? Dengan gamblang ya menolak sebuah pernyataan firman Tuhan karena belum merasakan sesuatu ya di dalam dirinya. Jadi dia berkata, saya percaya pada firman, tapi saya belum memiliki kesaksian itu. Ya, saya mengerti kesulitanmu. Ini kata Wagoner. Marilah kita lihat apakah hal itu tidak dapat dihilangkan. Kita lanjut ya. Mengenai keberadaan kamu sebagai milik Kristus, kamu sendiri dapat menentukannya. Jadi keberadaan kamu sebagai milik Kristus, ya, kamu sendiri dapat menentukannya, ya. Kamu telah melihat apa yang telah diberikannya, ya. Kamu telah melihat apa yang telah diberikannya bagimu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah menyerahkan dirimu padanya? Teman-teman jangan salah paham ya. Mengenai penyerahan ini seolah-olah Tuhan butuh penyerahan ya untuk menerima kita gitu. Nanti kita lihat ya penjelasannya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah menyerahkan dirimu kepadanya? Jika sudah, kamu dapat memastikan bahwa dia telah menerima kamu. Jadi teman-teman, ini bukan mau menunjukkan bahwa kita harus menyerahkan diri dulu, baru Tuhan menerima. Tetapi ini adalah satu kepastian bahwa Tuhan telah menerima kita di dalam penyerahan kita ya. Jika kamu bukan miliknya, itu semata-mata karena kamu telah menolak untuk menyerahkan kepadanya apa yang dia telah beli. Ya, kamu sedang menipunya. Jadi teman-teman, ketika kita menyerahkan sesuatu kepada Tuhan, ya, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, itu bukan syarat bagaimana Tuhan telah menerima kita. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, itu adalah kenyataan bahwa dia telah membeli kita. Kita hanya menyerahkan sesuatu yang telah dia beli gitu. Bukan karena kita menyerahkan diri kita, maka dia membeli kita. Atau bukan karena kita menyerahkan diri kita, dia menerima kita. Tetapi penyerahan diri kita adalah kenyataan bahwa dia telah membeli kita. Ya. Jika kamu bukan miliknya, itu semata-mata karena kamu telah menolak untuk menyerahkan kepadanya apa yang telah dia beli. Jadi apapun yang kita serahkan kepada Tuhan, itu Tuhan telah beli, teman-teman. Jadi bukan karena kita serahkan gitu, baru dia membeli ya, atau dia menerima. Tetapi karena dia sudah membeli dan kita menyerahkan apa yang telah dia beli. Kamu sedang menipunya, dia berkata. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Jadi teman-teman, jika kamu bukan miliknya, itu semata-mata karena kamu telah menolak untuk menyerahkan kepadanya apa yang telah dibeli, kamu sedang menipunya. Jadi teman-teman, ketika kita menolak ya apa yang seharusnya kita serahkan kepadanya, itu artinya kita sedang menipunya. Kenapa? Karena dia telah membeli, tapi kita tidak memberikan apa yang telah dia telah beli gitu. Jadi ketika kita ragu ya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan,
itu artinya kita sedang menipunya. Kenapa? Karena dia telah membeli kita lunas. Kenapa kita harus ragu-ragu untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Jadi dengan eh, menolak ya, dengan menolak untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kita sebenarnya sedang menipu Tuhan. Ya, dia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Waduh, ini sangat apa ya, sangat tragis gitu bahasanya. Dia memohon agar kamu memberi apa yang telah dibeli dan dibayarnya, tetapi kamu menolak dan menuduh bahwa dia tidak mau menerimamu. Ini luar biasa ya teman-teman. Jadi ketika kita menolak untuk menyerahkan diri sepenuhnya, artinya kita menuduh dia, ya, dia tidak mau menerima kita gitu. Ya, kita menjadikan kita sebenarnya sedang menipu Tuhan. Tetapi jika kamu dengan tulus hati menyerahkan dirimu kepadanya untuk menjadi anak-anaknya, kamu harus merasa pasti bahwa dia telah menerimamu. Jadi dengan menyerahkan dirimu kepadanya untuk menjadi anaknya, ya, dengan tulus hati, jika kamu dengan tulus hati menyerahkan diri kita kepadanya untuk menjadi anaknya, kita harus merasa pasti bahwa dia telah menerima kita. Jadi teman-teman, penyerahan diri kita kepada Tuhan itu bukan sesuatu syarat ya, bukan menjadi satu syarat dia menerima kita, tetapi karena memang dia telah menerima kita, kita menyerahkan diri kita kepadanya. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang uh, mau kasih tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Ada teman-teman yang mau memberi memberi tambahan atau ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi teman-teman ya, penyerahan diri kepada Tuhan ya, itu bukan satu syarat supaya kita diterima Tuhan ya. Tapi itu adalah bukti ya bahwa memang dia telah membeli kita ya. Dia telah membeli kita. Dan itu menjadikan kita bukan sebagai seorang yang sedang menipu dia, karena dia telah membeli semua yang ada di dalam diri kita, dan ya kita wajib menyerahkannya kepada dia. Karena semua yang ada di dalam diri kita itu telah lunas dibayarnya ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya teman-teman. Apabila kamu percaya kepada perkataan-perkataannya, tapi ragu apakah dia menerimamu, sebab kamu tidak merasakan kesaksian itu di dalam hatimu, saya harus mengatakan bahwa kamu belum percaya. Jadi teman-teman, di sini dikatakan, apabila kamu percaya pada perkataan-perkataannya, ya, pada firman-Nya, ini kita katakan, ya, saya percaya, tapi ragu. Apakah dia menerimamu sebab kamu tidak merasakan kesaksian itu di dalam hatimu, saya harus mengatakan bahwa kamu belum percaya. Jadi kalau kita mengatakan saya percaya, tapi saya belum yakin sepenuhnya bahwa saya diterima oleh Tuhan, ya karena saya belum merasakan apa-apa gitu, penerimaan dari Tuhan, itu artinya saya tidak percaya gitu. Jika kamu sudah percaya, kamu sudah memiliki kesaksian itu. Jadi teman-teman, kalau kita tidak percaya, ya itu artinya kalau kita tidak percaya, ya itu berarti kita tidak memiliki kesaksian. Dan kalau kita percaya,
Ya, itu berarti kita sudah memiliki kesaksian. Jadi kalau kita berkata, ya saya percaya dengan firman yang mengatakan Tuhan telah menebus saya, tapi saya belum merasakan. Artinya saya belum percaya dengan itu, teman-teman. Dengarkan perkataannya sendiri. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, ya, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Wah, ini luar biasa, teman-teman. Barang siapa percaya kepada anak, ia mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Jadi, tidak mungkin tidak orang yang mempercayai anak tidak memiliki kesaksian. Jadi, secepat kita mempercayai dia, secepat itu juga kita akan memiliki kesaksian di dalam diri kita. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah atau Tuhan menjadi pendusta. Jadi teman-teman, ketika kita mengatakan ketika kita tidak mempercayai Tuhan, ya, dengan firman-Nya, itu artinya kita menjadikan dia pembohong gitu. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Percaya kepada anak Allah itu artinya sangat sederhana, ya, yaitu percaya pada perkataan dan kesaksian tentang dirinya. Jadi tidak rumit ya. Apa artinya percaya kepada anak Allah? Itu artinya sangat sederhana, yaitu percaya pada apa yang dikatakan, ya, apa yang dikatakannya dan kesaksian tentang dirinya. Jadi ketika kita berjumpa dengan firman Tuhan dan firman Tuhan mengatakan Tuhan itu seperti ini dan kita percaya itu, ya itulah iman gitu, itulah percaya. Dan ketika kita melihat kesaksian ya, apa yang disaksikan Yesus dalam hidupnya, dan kita percaya tentang Yesus, apa yang disaksikan oleh Yesus, atau apa yang disaksikan oleh murid-muridnya tentang Yesus dan Tuhan, itu artinya itulah percaya, teman-teman. Dan dia yang percaya kepada anak Allah mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Kamu tidak dapat memiliki kesaksian itu kecuali kamu percaya. Jadi teman-teman, tidak mungkin kita memiliki satu kesaksian kalau kita tidak percaya gitu. Jadi segera setelah kamu percaya, kamu akan memiliki kesaksian tersebut. Jadi teman-teman, ini tidak ada proses lama ya. Tidak ada memakan waktu yang lama untuk memiliki kesaksian bahwa kita itu adalah anak Allah ketika kita percaya. Segera setelah kamu percaya, kamu akan memiliki kesaksian tersebut, ya. Kamu akan memiliki kesaksian tersebut. Bagaimana tentang hal itu? Sebab kepercayaanmu pada perkataan Tuhan itulah kesaksian. Jadi kesaksian itu adalah bagaimana kita percaya terhadap firman Tuhan, ya, dan itulah kesaksian. Itulah firman Tuhan, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita lanjut dulu ya, teman-teman. Jika kamu mendengar firman Tuhan, ya, jika kamu mendengar firman Tuhan dengan suara yang dapat didengar, mengatakan bahwa kamu adalah anaknya, kamu akan memikirkan hal itu sebagai kesaksian yang cukup. Jadi teman-teman, kalau ada firman Tuhan yang berkata kamu adalah anak Allah, ya, itu cukup gitu. Itu kesaksian yang cukup untuk meyakinkan bahwa memang demikian, ya. Ketika Allah berkata-kata dalam firman-Nya, itu sama saja seakan Dia sedang berkata-kata langsung kepadamu dengan suara yang dapat didengar, dan imanmu akan firman itu adalah bukti bahwa kamu mendengar dan percaya. Jadi teman-teman, apakah kita mendengar suara Tuhan dari apa yang sedang kita baca, ya, atau dari apa yang sedang kita dengar dari orang lain, ataupun Tuhan sendiri yang bicara langsung, teman-teman, itu sama ya, itu sama. Jadi ketika Allah berkata-kata dalam firman-Nya, itu sama saja seakan Dia sedang berkata-kata langsung kepadamu dengan suara yang dapat didengar, dan imanmu akan firman itu adalah bukti bahwa kamu mendengar dan percaya. Jadi kalau kita menerima apa adanya firman Tuhan ya, yang entah itu kita baca langsung atau didengarkan oleh
dari orang lain ya yang sedang membaca atau Tuhan sendiri sebenarnya sama ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ada yang eh, mau memberi tambahan? Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Ya, jadi untuk berbicara mengenai testimoni atau kesaksian, jadi mungkin kita pikir bahwa untuk apa tadi itu untuk percaya bahwa kita adalah anak Allah ya itu ya. Ya. Jadi kita tidak jadi mungkin kita pikir bahwa harus ada sesuatu dari diri kita untuk menjadi kesaksian, baru kita akan merasa bahwa kita itu adalah anak Allah. Itu mungkin kita punya pengertian tadi. Yang maksudnya itu mungkin kita berpikir begitu maksudnya ya. Tapi di dalam pembacaan ini bahwa waktu misalnya Tuhan datang kepada kita, terus dia bilang, oh Joy kamu itu kita pe anak, kamu itu sudah jadi anak saya. Kenapa? Karena kamu itu sudah dibeli gitu. Nah, waktu saya percaya akan firman itu, itulah kesaksian itu gitu. Jadi firman Tuhan kan bilangnya seperti itu. Jadi kalau kita bilang, oh Tuhan datang ke kita terus berbicara, baru saya percaya, ya apa bedanya dengan yang dia berbicara di dalam Alkitab. Itu kan sama firman Tuhan. Satu mungkin datang secara langsung muka dengan muka, satu melalui firman-Nya, tapi dua-dua itu adalah firman itu sendiri gitu yang berbicara bahwa kita adalah anak Allah, dan waktu kita percaya akan firman itu, itulah kesaksian itu sendiri. Jadi sebenarnya di sini hanya yang diperlukan itu adalah apakah saya percaya atau tidak. Ya, jadi kita berpikir bahwa saya harus ada ini itu dulu, harus bikin ini itu dulu, baru kita menjadi anak Allah atau kita diterima oleh Tuhan. Sebenarnya tidak begitu ya. Kita sudah diterima oleh Tuhan, kita sudah dibeli oleh Tuhan tanpa ada sesuatu yang kita lakukan duluan. Jadi Tuhan membeli kita karena dia mau memberikan kebenarannya kepada kita, karena dia mau ada pekerjaan yang dia akan berikan kepada kita, bukan dari hasil pekerjaan kita untuk supaya Tuhan menerima kita atau membeli kita. Jadi itu pekabaran yang kita lihat dari pekabaran ini adalah semuanya itu, semua yang terjadi dalam diri manusia itu adalah semua berasal dari Tuhan as a gift atau pemberian. Nah kalau misalnya saya melakukan sesuatu untuk Tuhan bisa membayar kita, membeli kita menjadi anak-anaknya, itu adalah reward, atau reward itu upah ya. Jadi saya ada sesuatu, kemudian Tuhan melakukan sesuatu. Jadi itu adalah usaha kita. Wajar dong kita untuk mendapat upah, karena upah itu adalah hasil dari kerja kita. Tetapi yang kita lihat di sini semua itu adalah gift, adalah pemberian. Jadi makanya kan di bagian sebelumnya bahwa kita akan kemuliaan itu untuk Tuhan untuk selama-lamanya. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang kita lakukan untuk kita bisa menerima semua apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi dan juga tadi Ebing katakan bahwa landasan dari agama-agama lain atau agama kekafiran ya seperti itu. Ada yang harus kita lakukan semua dulu untuk Tuhan menerima kita, untuk syaratan untuk menjadi anak-anaknya. Tapi kita lihat di sini semua bahwa kalau kita percaya akan firman Tuhan, itulah kesaksian gitu. Nah masalahnya kita ini yang nggak percaya gitu ya. Kenapa nggak percaya? Karena di pikiran kita itu sudah ditanamkan sesuatu bahwa harus ada dari usaha kita dulu, baru Tuhan akan menerima kita, baru ada ini, baru ada itu. Justru dengan keadaan kita percaya, Tuhan sudah membeli kita, sudah menerima kita, baru kita akan lihat bahwa dengan kita punya kepercayaan itu, Tuhan menerima kita, Tuhan memberikan kebenaran kita, baru kita akan lihat ya ada hasil yang akan keluar dari
kepercayaan kita itu gitu. Jadi bukan berarti kalau kita percaya terus kita tidak perlu bikin ini atau bikin itu. No, justru dengan kepercayaan kita itulah yang akan menghasilkan sesuatu gitu. Jadi bukan dengan sesuatu itu untuk Tuhan menerima kita, tapi justru dengan apa yang kita percaya, yang Tuhan sudah lakukan di kita, itulah yang akan menghasilkan sesuatu itu gitu. Jadi itu yang kita bisa lihat, dan kita bisa lihat apa artinya dengan mempunyai kesaksian itu, yaitu bahwa waktu kita percaya firman Tuhan bilang sesuatu, itulah kesaksian itu sendiri gitu. Ya, oke, itu dulu Bing, thank you. Ya. Terima kasih Joy. Ya, silakan Brother Eric. Oke, baik, terima kasih kesempatan. Ini pekabaran ini adalah pekabaran yang unik. Karena melalui pekabaran ini dijelaskan bahwa iman itu pun adalah karunia ya. Sekali lagi, iman itu pun adalah karunia. Iman itu adalah pemberian. Iman tidak bisa diupayakan. Iman itu adalah hasil alami karunia Tuhan yang kita miliki untuk percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Dan memang ada dua ya keadaan di mana kita mendengar suara Tuhan atau firman Tuhan. Dan itu memang dijelaskan lewat penjelasan bagian dari yang telah dibahas ini, khususnya yang telah dikasih warna biru ya. Boleh kita baca kembali ya? Ya, silakan. Di bagian akhir. Ketika Allah berkata-kata dalam firman-Nya, itu sama saja seakan Dia sedang berkata-kata langsung padamu dengan suara yang dapat didengar. Dan imanmu akan firman itu adalah bukti bahwa kamu mendengar dan percaya. Jadi memang ketika firman Tuhan itu orang dengar, itu memang bukan lagi sebatas orang seperti membaca ya. Tapi itu seperti Tuhan berkata langsung. Dan memang Alkitab menjelaskan tentang firman itu ada dua keadaan. Yang pertama itu adalah firman yang tertulis atau logos, yang kedua adalah firman yang hidup atau rema. Nah, iman yang kita miliki di dalam itu Kristus ya. Iman yang kita miliki di dalam Kristus itu akan menghasilkan kita mendengar firman Tuhan itu seperti rema ya, atau sebagai rema, firman yang hidup. Mengapa dia menjadi seperti rema? Karena kita memiliki iman yang dikaruniakan oleh Tuhan. Kenapa kita memiliki iman yang dikaruniakan oleh Tuhan? Karena kita mengetahui bahwa Dia telah menerima kita. Tadi kan di urutan seperti itu. Bahwa Dia telah menerima kita. Dan pekabaran ini adalah pekabaran yang kita ingin ulangi. Bentuk waktunya adalah telah ya. Present perfect tense, seperti itu ya. Telah. Jadi ketika kita mengetahui bahwa Tuhan telah menerima kita, inilah yang akan memberikan kuasa bagi kita untuk menerima iman yang Tuhan karuniakan dan pada akhirnya akan percaya segala firman-Nya. Seperti firman yang hidup ya, bukan cuma sebatas firman yang tertulis. Kita memang baca firman tapi sepertinya itu tidak hidup. Tapi ketika kita memiliki iman yang di dalam Kristus, itu kita menerima iman didasarkan pada pengertian atau pemahaman bahwa kita telah diterima oleh Tuhan, maka kita akan mendengar suara Tuhan itu menjadi hidup. Dan memang sepertinya ini adalah berbicara tentang hubungan yang ini bukan teologi hubungan ya, tapi ini berbicara tentang keintiman. Ini berbicara tentang keintiman. Ada penjelasan keintiman di dalam Yohanes 17 ayat 3 ya. Kata keintiman itu dijelaskan lewat pengenalan atau lewat penjelasan dari, kalau bahasa Ibraninya iada, kalau bahasa Yunaninya ginosko. Ini ada menjelaskan keintiman. Dan ketika keintiman ini terjadi didasarkan pada iman yang Tuhan karuniakan lewat mendengar suara Tuhan seperti Dia berbicara langsung, maka ini akan menjadi satu keintiman. Dan memang kita akan seperti ya, seperti hubungan intim itu apa yang hanya dapat dijelaskan lewat hubungan suami istri ya. Ya, minta maaf kalau di sini ada yang belum menikah.
Karena ini yang mengalami ini adalah mereka yang telah menikah. Nah, keintiman itu dijelaskan melalui hubungan suami istri ini yang memang sangat memahami ya segala lekukan seluk-beluk ya baik suami atau istri itu sangat dipahami, sangat diketahui oleh istrinya atau oleh suaminya. Bahkan dari jauh misalnya dia berjalan walaupun ini suami tidak lihat, cuma dapat dengar DP langkah kaki, dia sudah tahu bahwa ini DP istri. Walaupun dia dari jauh, dia ada datang kamar, DP mata nak jelas mau lihat siapa dia, mar dapat lihat DP lenggang, dia tahu ini DP istri. Atau sebaliknya, kita tahu ini kita DP suami yang sementara datang. Walaupun DP suami mungkin ada di sebelah ya, dia nak lihat, tapi ketika DP suami bicara, dia dapat mengidentifikasi, oh ini kita DP suami yang sementara bicara. Jadi sejelas itu ya keintiman yang akan terjadi lewat ketika kita memahami bahwa kita telah diterima oleh Tuhan, dan kemudian kita memiliki iman yang dikaruniakan Tuhan, dan kemudian kita mendengar suara Tuhan itu seperti rema. Mendengar suara Tuhan itu hidup ya, hidup di dalam komunikasi yang intim yang kita alami. Dan memang ini tidak bisa dibuat-buat ya, ini adalah satu keadaan yang akan terjadi secara alami, atau yang terjadi secara alami. Dan memang yang paling utama tadi yang lebih dahulu adalah bahwa kita memahami, menyadari ya di dalam kebenaran bahwa memang fakta kebenaran itu melalui kehidupan Kristus, melalui kematian Yesus ya, melalui kebangkitan dan pekerjaan pengantaran Yesus, bahwa kita telah diterima. Nah, ini adalah kebenaran yang sangat menguatkan, yang pada akhirnya yang selanjutnya itu akan terjadi ya, memiliki iman di dalam Kristus dan kemudian mendengarkan suara Kristus ya, atau firman Tuhan seperti kita mendengar secara hidup ya, secara langsung. Sebagaimana seperti Ebing berbicara, sementara ya bicara seperti saat ini ya, penjelasan, demikianlah kita mendengar suara Tuhan. Oke, itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Brother Eric untuk tambahannya. Ada teman-teman yang lain? Ya, kalau belum kita lanjut ya teman-teman. Ini adalah poin yang sangat penting yang patut dipikirkan dengan saksama. Marilah kita membaca terus kesaksian itu. Pertama, kita membaca bahwa kita adalah anak-anak Allah oleh iman di dalam Kristus Yesus. Ya, ini poin ya, poin yang sangat penting ya. Dan pertama adalah kita adalah anak-anak Allah oleh iman di dalam Kristus Yesus. Ini adalah kepastian positif dari apa yang telah saya katakan tentang ketidakpercayaan kita dalam kesaksian itu. Ini kebalikannya, teman-teman. Iman kita menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita dapat mendapatkan iman ini? Ya, ini Wagoner jelaskan ya. Jadi iman timbul dari mendengarkan, dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi teman-teman, dari mana iman itu? Ya, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi bagaimana kita mendapatkan iman dalam firman Allah? Ya, ini Wagoner katakan ya, hanya dengan mempercayai bahwa Allah tidak dapat berdusta. Wah, teman-teman, coba perhatikan ini ya. Bagaimana kita mendapatkan iman pada firman Allah? Hanya dengan mempercayai bahwa Allah tidak dapat berdusta. Jadi, teman-teman, bagaimana kita bisa merasakan setiap firman yang tertulis itu memiliki satu kekuatan yang begitu luar biasa, yang bisa mengubah hidup kita, ya? Itu hanya bisa terjadi kalau kita percaya bahwa Allah tidak dapat berdusta. Jadi teman-teman, apapun firman itu yang kita baca ya, dan itu apalagi yang ditujukan langsung kepada kita ya. Dan ketika kita mendengar itu bahwa Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan tidak dapat berdusta,
itu sama saja teman-teman, kita mendengarkan firman Tuhan yang langsung dan Tuhan meyakinkan kita bahwa memang demikianlah kenyataannya. Jadi ketika kita mendengar bahwa kamu telah ditebus, teman-teman, kita nggak perlu mempertanyakan sedikit pun ya tentang hal itu gitu. Dan kalau kita meragukan hal itu, artinya kita memberitahu bahwa Tuhan itu pendusta gitu. Tetapi kalau kita yakin bahwa Tuhan tidak dapat berdusta, apapun yang Dia katakan tentang diri kita itu berarti adalah sebuah kenyataan yang memang demikianlah gitu. Demikianlah atau aminlah ya kata-kata tersebut. Jadi teman-teman, jadi bagaimana kita mendapatkan iman dari firman Allah hanya dengan mempercayai bahwa Allah tidak dapat berdusta. Tentu saja kamu tidak akan menuduh Allah sebagai pendusta di hadapannya. Tetapi sesungguhnya itulah yang kamu sedang lakukan ketika kamu tidak percaya pada firman-Nya. Jadi teman-teman, ketika kita tidak percaya, kita menyatakan Tuhan itu pembohong gitu. Jadi ini luar biasa ya, ini luar biasa. Ini betul-betul kalau dipahami teman-teman akan membawa semua kita ya kepada satu hidup yang penuh dengan iman ya. Jadi kita mungkin saja mengatakan bahwa Tuhan tidak pembohong ya. Tapi kalau kita tidak percaya dengan kata-katanya, ya sama saja kita mengatakan dia pembohong. Jadi teman-teman, hanya dengan mempercayai bahwa Allah tidak dapat berdusta, kita mendapatkan iman di dalam firman Allah. Jadi bagaimana kita mendapatkan iman dalam firman Allah? Hanya dengan mempercayai bahwa Allah tidak dapat berdusta. Jadi apapun yang kita dengar, teman-teman, ya, tertuliskah kita dengar dari orangkah, ya, ketika Tuhan berbicara, menyatakan satu janji kebaikan kepada kita, teman-teman, kalau kita tahu bahwa dia tidak berdusta, itu ditujukan untuk kita, dan demikianlah kenyataannya gitu. Jadi itu tidak dapat berubah sesuatu yang di luar kata-kata firman Tuhan itu ya. Dan ini teman-teman, ketika ini betul-betul dipahami, ini akan menjadikan kita manusia yang hidup oleh iman gitu. Keyakinan kita tidak akan pernah luntur. Kenapa? Karena kita tidak mau menjadikan Tuhan itu pembohong. Atau kita tidak mau mengatakan Tuhan itu berbohong, teman-teman. Kita tahu bahwa Tuhan itu benar dan tidak pernah berdusta, maka setiap firman yang dia ucapkan itu adalah kebenaran, pasti, ya, dan amin untuk kita semua. Jadi, ini luar biasa ya. Tetapi apakah katanya ini, ya? Kita tentu saja kamu tidak akan menuduh Allah sebagai pendusta di hadapannya, tetapi sesungguhnya itulah yang kamu sedang lakukan ketika kamu tidak percaya pada firman-Nya. Jadi, hal yang harus kamu lakukan untuk percaya adalah percaya. Jadi, sangat simpel, teman-teman. Ya, jadi hal yang kamu harus lakukan untuk percaya adalah percaya atau iya, ya. Katakanlah ya dan amin untuk apapun yang Tuhan katakan. Benarlah demikian, ya. Tetapi apa katanya ini? Apa katanya? Ini. Firman itu dekat kepada mulutmu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Semua hal ini sesuai dengan kesaksian yang diberikan oleh Paulus. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris dari Tuhan yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus.
Roma 8 ayat 16 sampai 17. Roh yang bersaksi bersama dengan kita, dengan roh kita adalah penghibur yang dijanjikan. Dan jika kita tahu bahwa kesaksiannya adalah benar, sebab itulah roh kebenaran, dan ulang ya, roh yang bersaksi bersama dengan roh kita adalah penghibur yang dijanjikan Yesus, dan kita tahu bahwa kesaksiannya adalah benar, ya. Sebab itulah roh kebenaran. Jadi apapun yang disaksikan ya oleh roh Tuhan, itu kita tahu bahwa itu adalah benar karena roh itu adalah roh kebenaran. Bagaimanakah dia menyaksikannya? Dengan mengingatkan kita akan firman yang tertulis dan menginspirasikan firman itu. Jadi teman-teman, ini luar biasa ya, di saat kita mengingat ya, mengingat firman Tuhan saja ya, kita sudah memiliki satu kesaksian ya. Bagaimanakah dia menyaksikannya? Dengan mengingatkan kita akan firman yang tertulis, dia menginspirasikan firman itu, dan oleh sebab itu ketika dia mengingatkan kita, itu sama saja seakan dia sedang berbicara langsung kepada kita. Jadi teman-teman, bukan harus ada sesuatu yang wah duluan ya, baru kita mengatakan ini Tuhan telah berfirman. Bahkan selintas firman Tuhan kebenaran yang mengingatkan kita, yang diingatkan oleh roh Tuhan, itu sama saja Tuhan telah berbicara kepada kita. Dan itu sudah cukup ya untuk membangkitkan iman di dalam diri kita, teman-teman. Jadi sekecil apapun gitu, seberkas yang sesederhana apapun, itu melintas di benak kita, ya, itu sudah cukup membuat kita percaya kepada Tuhan. Dia menyatakan dalam pikiran kita tulisan atau kesaksian itu, yaitu firman yang baru saja kita kutip. Kita tahu bahwa kesaksian itu adalah benar, sebab Allah tidak dapat berdusta. Dengan demikian, kita mengusir setan dengan kesaksian palsunya tentang Tuhan. Jadi teman-teman, dengan mempercayai akan firman Tuhan ya yang terbersit di dalam pikiran kita, itu sama saja dengan kita mendengar langsung akan suara Tuhan. Dan ketika kita percaya kita percaya kepada firman tersebut, kita tahu bahwa kesaksian itu adalah benar, bahwa Allah tidak dapat berdusta. Dengan demikian, kita mengusir setan dengan kesaksian palsunya tentang Tuhan. Jadi, ketika kita percaya, kita mengusir setan dengan kesaksian-kesaksian palsunya. Kenapa, teman-teman? Begitu sederhananya jalan keselamatan, dan ini dibuat ya, setan buat bahwa ngana kamu ya, kalau belum buat ini, belum buat itu, kamu tidak punya kesaksian tentang Tuhan. Kamu belum diterima oleh Tuhan. Kamu harus melakukan ritual ini dulu, atau perjalanan panjang yang seperti ini dulu, baru diterima oleh Tuhan. Teman-teman, ini adalah kesaksian-kesaksian palsu ya. Kamu harus menderita dulu, kamu harus disiksa dulu oleh Tuhan. Ya, baru kita berpikir bahwa Tuhan menerima saya. Tetapi teman-teman, bahkan di dalam selintas ingatan tentang firman Tuhan, sebenarnya itu udah cukup bagi kita untuk menyatakan, untuk membangkitkan iman, dan untuk memahami bagaimana Tuhan menerima kita. Ya, kesaksian itu akan ada, dan itu akan mengusir pemikiran-pemikiran yang palsu tentang Tuhan yang diberikan oleh setan kepada kita. Jadi teman-teman, ini luar biasa ya. Jadi oleh sebab itu, ketika dia mengingatkan kita, itu sama saja seakan dia sedang berbicara langsung kepada kita. Dia menyatakan di dalam pikiran kita tulisan atau kesaksian itu. Jadi mau tulisan, mau kesaksian, yaitu firman yang baru saja kita
baru saja kita kutip, kita tahu bahwa kesaksian itu adalah benar, ya, bahwa Tuhan menerima kita, bahwa Dia begitu dekat dengan kita, ya, sebab Allah tidak dapat berdusta. Dengan demikian, kita mengusir setan dengan kesaksian palsunya tentang Tuhan, dan kita percaya pada kesaksian itu. Tetapi jika kita percaya pada kesaksian itu, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa," maka kemuliaan akan kebenaran itu yang lebih jelas memasuki jiwa kita. Wah, pengulangan kata-kata itu membuat sesuatu yang nyata bagi kita, yaitu Dia adalah Bapa kita adalah anaknya, betapa menyenangkannya pemikiran itu. Jadi teman-teman, ini luar biasa ya. Jadi ketika kita percaya pada kesaksian itu, kita tahu bahwa kita adalah anak Allah, kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa," maka kemuliaan akan kebenaran itu yang lebih jelas memasuki jiwa kita. Jadi ketika percaya, teman-teman, ada satu kemuliaan yang akan memasuki jiwa kita, dan pengulangan kata-kata itu membuat sesuatu yang nyata bagi kita, yaitu Dia adalah Bapa kita adalah anaknya, dan betapa menyenangkannya pemikiran itu. Jadi kita lihat bahwa kesaksian yang kita miliki di dalam diri kita bukanlah hanya suatu kesan atau emosi, ya. Tuhan tidak meminta kita untuk mempercayai kesaksian yang sangat tidak dapat diandalkan, yaitu perasaan kita saja. Siapa yang percaya pada hatinya sendiri adalah orang yang bodoh. Ya, itu adalah perkataan kitab suci. Tetapi kesaksian harus kita percayai, tetapi kesaksian yang harus kita percayai adalah firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan kesaksian ini dapat kita memiliki melalui roh di dalam hati kita. Syukur kepada Allah karena pemberiannya yang tak terkatakan. Jadi teman-teman, pengalaman memiliki kesaksian itu adalah pengalaman yang terjadi karena kita mempercayai firman. Dan itu bukan sesuatu yang harus ada kedahsyatan dulu, bahkan selintas firman yang diungkapkan yang dinyatakan oleh Roh Tuhan di dalam hati kita, itu sudah cukup untuk membangkitkan iman dan mengusir segala kepalsuan di dalam diri kita. Dan itu akan menghadirkan satu pengalaman yang luar biasa bagaimana kebenaran itu lebih jelas memasuki jiwa kita. Dan teman-teman, ini adalah satu pengalaman yang sangat menyenangkan pikiran, Jadi kita lihat bahwa kesaksian itu yang kita miliki dalam diri kita bukan hanya suatu kesan atau emosi. Jadi kesaksian itu betul-betul lahir dari firman dan Roh Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Tuhan tidak meminta kita untuk mempercayai kesaksian yang sangat tidak dapat diandalkan, yaitu perasaan kita saja. Jadi teman-teman, jangan menunggu perasaan kita jadi baik baru kita yakin bahwa Tuhan menerima kita Tetapi ketika Tuhan berfirman dalam bentuk apapun bahkan selintas di dalam pikiran kita, itu sama saja dengan Tuhan berbicara langsung kepada kita, dan itu sudah cukup menanamkan kesaksian itu. Kesaksian itu di dalam diri kita, dan itu akan mendatangkan satu kemuliaan satu keajaiban yang sangat besar di dalam jiwa kita, dan itu betul-betul menyenangkan pikiran kita. Teman-teman, ini tidak berdasarkan emosi, tetapi menghasilkan satu yang emosi Ini berdasarkan firman Tuhan, tetapi sesuatu yang sangat mudah untuk terjadi di dalam diri kita. Jadi teman-teman, sampai di sini. Ada yang mau menambahkan atau memberi komentar, dipersilakan. Halo, Bing. Ya, silakan, Brother Erik.
Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Jadi memang ini adalah satu kebenaran ya, fakta kebenaran yang tidak bergantung pada perasaan atau yang tidak bergantung pada situasi ya yang ada di sekitar kita atau awan gelap yang sementara menundungi pikiran kita. Tapi ini memang betul-betul bergantung pada kebenaran itu sendiri atau kepada firman itu sendiri. Dan memang ya kita juga memiliki iman oleh karena kita mengetahui bahwa Tuhan telah menerima kita. Ya. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa Tuhan telah menerima kita? Sekali lagi, itu juga lewat firman ya. Khususnya firman yang menjelaskan tentang kebenaran Injil di dalam Kristus. Kita juga memiliki memahami ya, memiliki pemahaman pengetahuan bahwa Allah telah menerima kita itu melalui kita memahami lewat kebenaran firman yang menjelaskan tentang Injil, ya, yang menjelaskan tentang Injil. Jadi memang sebenarnya ini adalah satu kebenaran yang memang dia akan menghasilkan satu pemahaman pengetahuan yang akan menuntun kepada dari kebenaran firman Tuhan kepada iman dan seterusnya, ya seperti itu. Dan memang ini butuh apa ya, butuh keadaan di mana kita dapat mendengar kebenaran firman Tuhan itu. Jadi yang pertama, keadaan itu kita bisa baca secara langsung atau kita bisa dengar dari kesaksian orang ya yang menyaksikan tentang kebenaran ini atau dari pemberitaan dalam bentuk apapun ya yang diberikan. Dan ini perlu ada saudara-saudara. Sebab begini ya, apa bedanya mereka yang ada di luar sana dengan kita ya yang telah percaya kepada kebenaran Injil Kristus ya, yang akan memunculkan iman dan kemudian yang selanjutnya yang akan menguatkan ya untuk kita akan percaya seluruh firman Tuhan dan seterusnya seperti itu. Apa bedanya kita dengan mereka ya? Yang membedakan kita dengan mereka adalah kita telah memiliki satu keadaan di mana kita menerima ya, menerima setiap terang, menerima setiap kebenaran yang menguatkan kita untuk memiliki ya, memiliki akan kebenaran itu yang akan mengerjakan semua karunia Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kita ya, khususnya iman ya, dan pada akhirnya akan menguatkan kita untuk memiliki iman kepada semua kebenaran firman Tuhan ya. Jadi ini penting saudara. Kita juga berada di dalam pembelajaran ini ya, pembelajaran kebenaran tentang pekabaran oleh iman 1888. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ya, apakah ini butuh proses ya? Ini butuh proses. Tapi ini adalah bagian penjelasan proses itu adalah karunia Tuhan, saudara-saudara. Tuhan menempatkan kita di proses ini, kemudian pada akhirnya kita akan memiliki ya pengetahuan tentang Dia yang pada akhirnya selanjutnya akan menjelaskan bahwa kita memiliki iman di dalam. Dan memang saudara-saudara, dari beberapa waktu yang lalu kan semenjak ini dicetuskan kelompok belajar ini kemudian dimunculkan ya, dibentuk dan kemudian kita terlibat di dalam pembelajaran akan pekabaran pembenaran oleh iman 1888 ini juga adalah bagian ya dari proses yang kita miliki untuk memiliki pengenalan atau pemahaman akan Tuhan dan yang menjelaskan bahwa Tuhan telah menerima kita. Tuhan telah menerima kita. Ini yang membedakan ya dengan mereka yang ada di luar sana. Yang walaupun penebusan Kristus itu untuk semua, penerimaan Kristus itu untuk semua. Ya. Ini juga yang menjelaskan kenapa pada akhirnya ada yang binasa dan ada yang tidak binasa, ya. Dan ini penting saudara-saudara, kita perlu memahami apa bagian kita dan kemudian tanggung jawab kita untuk hal itu. Tapi yang bagian pertama ini yang kita miliki ini adalah bagian proses kasih karunia ya, kita bahasakan ini buat proses kasih karunia yang harus kita miliki dan pada akhirnya kita akan dibentuk oleh Tuhan untuk memiliki pandangan yang benar tentang siapa Tuhan, yang pada akhirnya olehnya kita akan memiliki semua kebenaran yang Tuhan ingin hidupkan
di dalam kehidupan kita atau akan dihidupkan. Kita selalu pakai gunakan kata passive voice ya, dihidupkan. Kenapa? Karena bukan kita yang menghidupkan, tidak ada kekuatan kuasa kita yang dapat menyanggupkan kita untuk melakukannya, tapi hanya Tuhan yang bisa melakukannya di dalam kita. Nah, kita juga ingin menyaksikan ya satu ini penting saudara-saudara, ini bagian penting. Kenapa ada dua keadaan orang yang diselamatkan yang dijelaskan di dalam Alkitab ya, Henok dan Halo Rick, mati Rick. Halo. Ya. Siapa ini? Nah, kemudian di dalam halo? Ya, halo Rick. Halo, dapat dengar? Halo, kedengaran? Ya, kedengaran. Minta maaf teman-teman, Kedengaran? tadi Oke. ada telepon masuk. Oke, baik, terima kasih. Di dalam Kristus ya, kita ada satu bagian penjelasan firman, kita bertumbuh ke arah Kristus ya, sampai kepada kepenuhan. Nah, ini proses ini penting saudara-saudara. Ebing juga bisa menyaksikan bahwa kenapa dia bersama dengan Sony ya, pendeta Sony Moromon, mereka bisa mengetahui detail buku tentang kabar kesukaannya, Glad Tidings itu, karena memang itu diulang-ulangi. Kebenaran itu diulang-ulangi, dipelajari berulang-ulang secara mendalam, dan pada akhirnya seperti kita masuk dalam rumah kita telah mengetahui tempat ya, pintu dan tempat barang. Dari ini kita bersyukur ya bahwa kita sementara dalam proses ini. Tapi bukan dijelaskan tentang seperti yang dijelaskan tentang proses dari agama kekafiran ya, atau agama yang palsu, yang olehnya lewat itu penderitaan itu kemudian pada akhirnya kita akan berterima di dalam Tuhan. Kebenaran ini menjelaskan bahwa kita telah di menguatkan kita untuk memiliki iman dan menguatkan kita untuk percaya kepada firman, dan selanjutnya kita akan memiliki kehidupan yang berkelimpahan ya. Kehidupan yang berkelimpahan. Memang ada indikasi-indikasi, kesaksian-kesaksian kehidupan yang akan disaksikan dari kita. Apa yang dulu yang kita tidak bisa lakukan ya, atau yang tidak bisa dihasilkan dari dalam kehidupan kita, itu akan dihasilkan melalui pengalaman ini. Dan ini adalah penting karena memang ini adalah rencana Tuhan, bagaimana Tuhan membentuk kita di dalam kasih karunia ini, dan kemudian pada akhirnya kita akan dibentuk di dalamnya dan menghasilkan satu kehidupan yang sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Dan ini sekali lagi ya, ini bukan berbicara tentang agama kekafiran, tapi proses ini adalah bertumbuh dalam kasih karunia, mengalami pengalaman bersama Kristus, kemudian pada akhirnya akan memiliki kelimpahan bersama dengan Kristus untuk keselamatan ya, lewat kebenaran ini, dan pada akhirnya akan bermanfaat bukan hanya bagi kita tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, Bing, itu yang bisa ditambahkan, dan teman-teman terima kasih. Ya, terima kasih Brother Eric. Jadi pekabaran ini akan menghasilkan iman ya teman-teman. Ada yang lain lagi dari teman-teman? Ya. Ya, silakan Brother Dave. Ya, puji Tuhan. Setelah terus mendalami tentang iman ini, lebih simpel ya, lebih sederhana ya, yang mana selama ini dulu ya kita pemikiran iman belum terlalu jelas, bahkan kita hanya menggarisbawahi tentang kesaksian ya dari iman itu, dan ini juga saya mau saksikan juga ya. Boleh ya, boleh. Ya, silakan. Karena setiap suatu pembelajaran
Kalau bagi kami atau bagi saya ya, itu lebih bermanfaat kalau kita praktekkan. Nah, jadi baru-baru ini ada berapa minggu ya kejadiannya sama istri saya gitu. Ada beberapa diskusi kami, termasuk ada sedikit permasalahan ya, biasa masalah pekerjaan. Nah, jadi istri saya ini kan dia trainer ya, mengajar tentang kesehatan di perusahaan di PT Vale. Kami diskusi pertama mengenai salary ya. Nah, kalau salary ini kelihatannya agak sulit Pak, akan naik gitu, karena namanya kalau pekerja itu kan ada range ya, ada rate-nya ya. Nah, ini tidak mungkin akan berubah. Oke, saya bilang kalau kita percaya kepada kita iman pasti bisa, nah, gitu. Apalagi ini anak-anak pertumbuhan dan pasti biaya akan besar karena mau kuliah dan sebagainya. Ya, percaya sama Tuhan. Ya pasti ada perubahan di sana. Jadi saya sempat kalau kenaikan gaji itu kan mungkin berapa persen lah ya, ya mungkin ratusan saja dan sebagainya. Kalau di Indonesia kan begitu. Lalu ada lagi peristiwa satu, Pak, saya disarankan kembali disuruh ambil level keempat untuk sebagai trainer ya, TOT ya, pelatihan TOT. Biayanya besar, level 4 dan harus diburu cepat gitu kan. Target bulan depan. Waduh, biayanya besar ini. Ya, kita mau cari di mana pelatihannya, terus harganya berapa. Ya, udah kita bawa doa saja. Kita yakin lagi, saya bilang, ya masa akan kita belajar iman kepada Kristus hanya sebatas teori. Harus dipraktikkan, saya bilang. Kita praktekkan. Kita berdoa, tiba-tiba berapa hari selanjutnya atasannya sampaikan, oh ada ini pelatihan. Wah, puji Tuhan. Gitu. Lalu biayanya, wah, besar juga. Mungkin bulan depan ada jadwalnya. Oh ada. Kami diskusi. Wah ini satu hal yang lucu ya. Gitu. Terus percaya, saya bilang. Ya, Tuhan itu, saya bilang ya, tahu kok. Dia lihat, dia mengetahui apa yang terjadi dengan kita, ya serahkan saja sama Tuhan. Dia nggak perlu usaha, Pak. Ya percaya saja. Saya mau bagaimana mau usaha? Uang dari mana kita mau colong misalnya? Itu kan jahat, ya, kan? Kalau kita mau ngerampok dan sebagainya. Jalani saja seperti air mengalir. Penting kita percaya Tuhan pasti jalan. Kita bawakan dalam doa. Selesai. Lalu beberapa hari yang lalu, baru-baru ini, tiba-tiba dia dihubungi dengan manajemen. Manajemen menyampaikan, Ibu, untuk ke depan, tapi Ibu jangan ngomong sampai siapa. Katanya, ada apa ini? Ada kabar baik katanya. Pihak HRD-nya info. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya hujan ada di sini. Ada apa tuh kabar baik gitu? Disampaikan. Pas kebetulan kan ini mereka sistem apa ya, kontrak project ya. Kalau trainer-trainer di sana kan kontrak project tuh 5 tahun. Nah, Ibu masih bersedia untuk lanjut ke project kami? Ya, oh ya, 5 tahun lagi. Oh ya, kami bersedia. Terus lalu saya bilang, istri saya, coba kamu masukkan di situ. Pas di WA kan, masukkan aja bilang kamu bersedia dan bahkan sudah mendaftar untuk pelatihan TOT level 4 gitu. Ya seharusnya kan level 3, mereka level 4. Ya. Karena untuk karyawan kan, kita mau latih karyawan jadi harus level 4. Oke, dia sampaikan. Tiba-tiba dapat balasan.
ini ibu offline atau online katanya. Wah, istri saya tambah, dia bilang ke saya, Pak, saya takut ini. Takut kenapa? Jangan sampai jadi masalah. Ah, tidak. Kita kan bisa uji suatu itu kebenaran, ya salah di mana, kan begitu. Tidak salah itu. Karena ya saya punya TOT yang lalu, baru TOT dari 118 Jakarta. Oh ya sudah Pak, pasrah saja. Dia bilang. Akhirnya dibalas. Ibu ambil di mana? Oh ya ini ada program dari kami perusahaan development ya untuk karyawan. Kami mengadakan itu untuk itu. Oh gratis? Iya. Kami yang tanggung katanya. Oh haleluya, puji Tuhan. Disuruh cancel kan? Disuruh cancel. Oh ya. Jadi di cancel ini. Yang kami sudah daftar katanya. Oh iya di cancel saja. Wah puji Tuhan. Istri saya pertama udah senyum-senyum nggak tahu mau bilang apa. Lalu kabar kedua, ini kabar baiknya Ibu katanya. Apa itu? Range Ibu untuk penggajian apa hari ke depan. Wah, tapi jangan ngomong sampai siapa, hanya untuk Ibu katanya kan. Jadi pikir istri saya mungkin naiknya cuma berapa gitu. Luar biasa naiknya. Waduh, di situ istri saya nggak tahu lagi mau bilang apa. Ya, kaget ya, luar biasa. Dia, aduh Tuhan itu, ya iya saya bilang. Jadi waktu awal masalah gajimu kau pesimis gitu. Gimana ada kenaikan gaji sedangkan semua range-nya ada gitu kan? Mungkin UMR setiap tahun itu pun dari kebijakan pemerintah, setiap UMP ada dan sebagainya. Dan sebagainya. Nggak mungkin ada kenaikan Bapak. Saya bilang percaya Tuhan, Tuhan itu apa sih nggak mungkin, saya bilang. Dan akhirnya pada saat berapa hari ini, dari situlah dia, saya bilang, di mana lagi kamu nggak percaya sama Tuhan? Ya namanya kan manusia biasa juga ya, brother. Dan saya bilang semua gunakan, bahkan sama anak-anak, saat kita terus belajar tentang kebenaran oleh iman ini, jangan hanya sebatas teori. Praktekkan semua ke semua lini, semua kehidupan kita. Dan banyak hal, sampai detik ini, brother, mungkin saudara yang lain, kami merasakan itu. Sekecil apapun, bahkan kami coba dari rumah, berangkat sekolah, sebelum kau start kendaraan, minta Tuhan pimpin. Siapa hal-hal sepele, hal-hal kecil itu penting, karena dari situlah Tuhan lihat dari perkara-perkara kecil. Dan banyak hal yang kami alami, dan puji Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang pekabaran 1888 ini, yang membuat kami sekarang sudah ibaratnya ya, tidak lagi mengandalkan kekuatan. Mungkin lalu-lalu, ya namanya manusia biasa kan, di saat kami mau percaya atau kita melihat karena perasaan kan, kayaknya perasaan deh, nggak bisa kan gitu. Seperti pelajaran ini, baik pakai perasaan-perasaan, bukan melihat Tuhan, saya bilang. Dan inilah satu peristiwa bagi saya untuk dirinya, saya bilang. Ya Tuhan itu luar biasa, ya saya bilang. Kamu tidak percaya, nah sekarang kamu bisa melihat suatu hal, 2 kasus loh, saya bilang. Yang mungkin kamu tidak anggap tidak mungkin, tapi mungkin. Nah itu kesaksian yang bisa saya sampaikan. Mari kita semua, ya bukan hanya terus belajar tentang iman, mari kita praktekkan dari hal-hal kecil yang mungkin kita tidak percaya. Ya, kita ubah itu. Kita percaya Yesus. Tuhan cuma minta kan, di Yohanes berapa itu? Pekerjaan yang Tuhan inginkan adalah percaya kepada Dia, kan begitu ya? 6 ayat 8 kalau saya Yohanes 6 ayat 8. Hanya itu pekerjaan kita dalam hidup ini, saya bilang. Percaya. Seperti tadi yang diangkat sama saudara Erik ya. Pak Erik tadi mengenai pencuri di samping Tuhan Yesus itu. Dia mendengar tentang Yesus, lalu dia percaya. Ya. Dan itu terjadi. Bahkan dia tidak minta, Tuhan, hidupkan saya nanti ya, atau apa, dia cuma bilang, ingatlah aku. Sederhana itu.
Itu jadi pelajaran bagi saya pribadi ya untuk menelusuri ini di samping Tuhan Yesus. Kenapa bisa sampai segitunya gitu? Karena ini kan sangat apa ya? Seringkali umat Tuhan ya atau siapalah ya mau coba-coba memakai kejadian itu. Wah, nanti pada saat sekarat-sekarat deh saya baru bertobat kan. Ada seringkali ada yang komen-komen begitu. Saya bilang itu tidak semudah itu ada berproses. Waktu penyamun itu pencuri itu di penjara sebelum dieksekusi kan dia mendengar tentang kesaksian tentang Yesus kan. Itu sama itu. Makanya betul dibilang tadi, iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah, tadi malam saya diskusi dengan para pendeta di daerah mengenai ini dan dia sangat setuju ini akan disampaikan ke jemaat. Dan saya bilang sama pendeta, kalau kita jarang baca Alkitab, ya iman itu tidak berkembang. Gitu. Jadi kalau kita imani sesuatunya kan seperti tadi disampaikan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, bukan Tuhan langsung bicara dari surga sana ke kita, tapi melalui firman-Nya kan. Roh Kudus membantu kita untuk diingatkan. Nah, ini hal-hal sepele yang saya sering sampaikan kepada anak-anak. Anak-anak masih remaja kan, saya bilang. Kalau kamu tidak pernah baca Alkitab, bagaimana Tuhan mau ingatkan? Tidak ada pengabaran baru yang akan disampaikan oleh Roh Kudus. Dia hanya sebatas mengingatkan. Apa yang kita pelajari? Lo pelajari ini cuma Senin Kamis? Ya, sulit juga gitu. Nah, itu. Mungkin itu, brother. Ya, sedikit kesaksian dan bermanfaat bagi kita semua. Tuhan berkati. Terima kasih. Amin. Jadi terima kasih Brother Dave untuk kesaksian. Jadi sangat jelas ya teman-teman. Kadang perasaan kita tidak melihat, perasaan kita tidak bisa menjangkau. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang sepertinya terhimpit ya, sepertinya tidak ada jalan. Tetapi dengan iman itu memungkinkan ya kita yang terbatas mendapatkan sesuatu yang tak terbatas dari Tuhan ya. Jadi dengan iman ya, dengan apa yang Dia nyatakan dalam firman-Nya, itu menjadikan kita bisa mempercayai ya apa yang tidak terlihat ya, apa yang tidak terlihat, apa yang kenyataan-kenyataan yang di luar jangkauan penginderaan kita dan di luar jangkauan logika-logika kita. Jadi terima kasih Brother Dave untuk kesaksian, itu kesaksian Halo. iman ya. Ya, silakan. Halo, Bing. Brother Eric. Minta maaf, ini ada minta waktu lagi, jadi tadi gila semua gereja. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Brother Dave, memang kita harus mengalami itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga itu menjadi kesaksian. Dan memang ketika orang mengalami akan kebenaran ini, ya, kita dengan Tuhan itu tidak lagi terbatas, saudara-saudara. Tidak lagi terbatas, ya. Biasa kan dulu kalau kita belum mengenal akan Tuhan melalui kebenaran ini, sepertinya komunikasi dengan Tuhan itu begitu formal, ya. Begitu formal, saudara-saudara. Kita harus ke suatu tempat, kemudian atau dengan sikap tertentu atau dengan keadaan tertentu, kemudian pada akhirnya kita merasa bahwa di sanalah kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi sesungguhnya melalui kebenaran ini memang sepertinya Tuhan itu menjadi sahabat yang paling akrab, dan Tuhan itu hidup, ya, hidup. Dan kita dalam kita berhubungan dengan Tuhan itu setiap hari, sepertinya kita akan ada di sana ada pertanyaan, ya. Tuhan, selanjutnya seperti apa Tuhan? Apa yang akan kita lakukan? Kemudian ada ucapan syukur, Tuhan terima kasih. Tuhan telah menyertai dan Tuhan telah memberkati, ya, hari ini. Nah, itu akan menjadi seperti itu, ya, kehidupan yang hidup bersama dengan Tuhan, ya, setelah mengalami kebenaran ini melalui pengabaran ini. Dan kemarin ada kesaksian kecil, ya, dari seorang sahabat yang kita juga mengalaminya, saudara-saudara. Yang kita mengalaminya. Dia baru beli sebuah kendaraan bermotor, ya, yang baru. Kemudian dia punya satu komitmen, imannya memiliki pernyataan seperti itu, ya. Ada satu komitmen yang dia ingin buat, ya, untuk sehubungan dengan kendaraan bermotor yang dibelinya.
Nah, setelah dia bawa keluar dari dealer, memang dia beli itu di Tondano, dan kemudian imannya mengatakan bahwa dia harus mencari seseorang, ya, yang akan mendoakan, ya, yang akan mendoakan. Kemudian dia akan tentunya dia akan memberkati, ya, orang yang akan mendoakan, ya. Halo, Rick. Halo. Mendoakan, ya, unit kendaraan yang dibelinya. Dan kemudian karena kita dengan dia bersahabat, dia punya satu keyakinan seperti ini. Kalau lewat, kita nak mau pipa DP rumah, kita cuma lewat di jalan pak dia. Kalau dia ada di jalan, berarti dia yang mendoakan. Maka kalau nyana, kita semua terus pulang. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, kita seperti ada satu perasaan dari dalam rumah untuk ada dorongan, keluar juga. Ini hanya ya, ini adalah bagian dari pengalaman kecil, ya, sehubungan dengan tentang bagaimana iman itu bekerja. Dan ketika kita keluar, waktu keluar, ya, di jalan, pas dia melewat. Dan ketika dia melewat, dia lihat, ada kita kan, imannya, oh berarti dia yang akan mau doakan. Nah, kemudian dia masuk ke lorong, di mana lorong di rumah saya, kemudian kita coba mau cari kenal siapa dia. Dan ketika dia buka DP helm, ini kita petamang. Kita petamang. Kemudian dia bilang begini, brother, kita dari tadi ada berdoa, kalau boleh ada seseorang yang akan mendoakan kita pi unit kendaraan ini yang baru kita ambil. Kita sopi di sini, pi di situ, pi di sini, yang kita coba mau temui, tapi tidak ada. Dan kita semua pulang di Air Madidi, cuma kita pi doa, dan kita percaya bahwa itu akan menjadi satu, Tuhan akan mewujudkan. Kalau seandainya kita brother ini ada di jalan, kita akan mau basingga pada dia, kong dia yang mau doakan. Jadi kemudian ketika dia basingga, saudara-saudara, kemudian kita doakan, dan pada akhirnya kita juga kecipratan berkat. Jadi itu bagaimana cara Tuhan memberkati, dan bagaimana imannya itu diwujudkan. Yang kita hari-hari, ya, ini harus besar, ya, seperti ketika Petrus membangkitkan, ya, Dorcas, kemudian tidak seperti Yohanes dan Petrus kemudian menyembuhkan orang lumpuh, ya, yang ada di Serambi atau di Ka'bah Salomo itu. Kita tidak harus oleh iman melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, ya, memanifestasikan pekerjaan atau kesaksian, memiliki kesaksian pengalaman yang seperti itu, tapi pengalaman kehidupan yang seperti ini yang sepertinya kecil tapi akan terus. Erik yang putus-putus. Sebagaimana juga dialami oleh Brother Dave Masih tadi, bawa dan memang telepon itulah dulu. Tuhan. Ketika kita mengalami kebenaran ini, maka kita juga akan mengalami bagaimana pengalaman-pengalaman iman itu akan bekerja, kemudian akan memberkati dan memberikan kita kekuatan, ya, untuk senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Oke, begitu yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi dari sini kita bisa saksikan, ya, pengalaman-pengalaman iman dari apa yang disaksikan oleh Brother Eric dan temannya, ya, dan juga saudara Dave dan istrinya, ya. Jadi sangat simpel, ya. Ketika kita yakin dengan apa yang Tuhan katakan, itulah iman, ya, teman-teman. Dan itu nggak harus muluk-muluk, dan itu sangat tidak bergantung dengan perasaan, ya, atau kondisi-kondisi tertentu. Sangat sederhana, ya. Dan kita akan lanjut, ya, teman-teman, untuk mengakhiri, tinggal sedikit. Tinggal sedikit, ya. Jaminan ini tidak memberi hak kepada kita untuk melonggarkan ketekunan kita dan puas berdiam diri, ya, seakan-akan kita telah mendapatkan kesempurnaan. Kita harus ingat bahwa Kristus menerima kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikannya. Bukan karena kesempurnaan kita, tapi karena dalam Dia kita boleh memperoleh kesempurnaan. Dia memberkati kita bukan karena kita berkelakuan baik, ya, dan pantas menerima berkat, tetapi agar dalam kekuatan dan berkat itu kita dapat berbalik dari kesalahan-kesalahan kita. Jadi teman-teman, ini sangat sangat jelas, ya. Pekabaran 18:88 mengatakan bahwa, ya,
kita harus ingat bahwa Kristus menerima kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikannya, ya. Bukan karena kesempurnaan kita, tapi karena dalam Dia kita memperoleh kesempurnaan. Dia memberkati kita bukan karena kita berkelakuan baik, ya, dan pantas menerima berkat, tetapi agar dalam kekuatan dan berkat itu kita dapat berbalik dari kesalahan-kesalahan kita. Jadi teman-teman, kalau Tuhan Yesus memberkati kita, memberikan kita kekuatan, ya, itu tidak menunggu kita jadi baik dulu gitu. Baru Tuhan berkati, ya. Tuhan tidak tunggu, kamu jadi harus orang yang benar dulu atau kamu harus bertobat dulu gitu. Baru Tuhan memberkati. Enggak demikian, teman-teman. Tetapi agar di dalam kekuatan dan berkat itu kita dapat Jadi, teman-teman, Dia memberkati kita bukan karena kita berkelakuan baik dan pantas menerima berkat, tetapi agar dalam kekuatan dan berkat itu kita dapat berbalik dari kesalahan-kesalahan kita. Jadi teman-teman, ini sangat jelas ya, sangat-sangat jelas betapa menyesatkannya ajaran yang mengatakan bahwa kamu harus bertobat dulu baru diberkati oleh Tuhan gitu. Ya, kamu harus melalui satu proses-proses penyucian dulu, ya. Baru Tuhan akan menyembuhkan kamu gitu. Ya, ini bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh Pekabaran 18:88. Ini sangat jelas ya, teman-teman. Dia memberkati kita bukan karena kita berkelakuan baik dan pantas menerima berkat, tetapi agar dalam kekuatan dan berkat itu kita dapat berbalik dari kesalahan-kesalahan kita. Teman-teman, saya teringat dengan cerita 10 orang kusta ya yang disembuhkan oleh Yesus. Dan kita lihat ya teman-teman, dari pengalaman itu ada 9 yang tidak berterima kasih dan ada 1 yang berterima kasih kepada Yesus. Ada 9 yang tidak bertobat dan ada 1 yang berbalik dan bertobat kepada Kristus. Teman-teman, apakah Yesus tidak tahu ketika Yesus mau menyembuhkan 10 orang kusta ini bahwa 9 ini akan pergi dan tidak berterima kasih kepadanya? Teman-teman, apakah Yesus itu tidak tahu keadaan itu gitu? Saya sangat yakin Yesus tahu persis ya. Yesus tahu persis orang yang akan Dia sembuhkan 9 ini tidak akan berterima kasih kepadanya dan hanya 1 yang akan kembali berterima kasih kepada Dia. Tetapi yang luar biasa ya, sekalipun 9 ini tidak berterima kasih, Yesus tetap melakukan penyembuhan kepada 9 yang tidak berterima kasih, teman-teman. Yesus tidak mengistimewakan karena 1 ini yang berterima kasih, dia melakukan berkat yang lebih kepada yang 1 ini. Tidak demikian, teman-teman. Jadi, teman-teman, di dalam pelajaran ini sangat jelas ya kita pelajari bahwa bagaimana prinsip Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati. Dia tidak tunggu manusia itu harus benar dulu, manusia itu harus bertobat dulu baru Dia berkati. Enggak, teman-teman. Tetapi Tuhan memberkati manusia supaya kita dapat berbalik dari kesalahan-kesalahan kita. Ya, jadi ketika Tuhan memberkati ke-10 dan hanya 1 teman-teman yang berbalik, itu memang karena Tuhan memang mau melakukannya gitu. Tuhan mau memberkati dan Tuhan berharap yang 9 itu pun kembali, tapi kalau tidak, ya tetap yang lebih beruntung tentunya yang kembali kepada Tuhan gitu, yang kembali kepada Kristus. Itu yang lebih beruntung ya. Jadi teman-teman, Tuhan tidak berbuat baik karena sesuatu yang kita buat ya. Mereka yang percaya kepada Kristus, ya, kuasa itu hak istimewa diberikan kepada mereka untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Sebab janji-janji yang luar biasa dan agung dari Allah melalui Kristus, kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi teman-teman, karena janji-janji yang luar biasa ya dari Allah melalui Kristus, kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi teman-teman, Tuhan menerima kita, Tuhan memberkati kita supaya kita bisa berbalik dari kesalahan-kesalahan kita dan hidup di dalam kebenaran. Kalau
ayat-ayat yang kemarin kita telah bacakan, supaya kita berjalan di dalam jalan yang telah ditetapkan Allah sebelumnya, ya. Jadi teman-teman, bagaimana Tuhan memberkati kita, ya, bagaimana Tuhan menerima kita, itu sangat tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan kita, ya. Kita tidak bisa membuat Tuhan lebih baik karena kita telah begitu telah melakukan begitu banyak kebaikan, ya teman-teman. Tidak. Atau karena kita tidak melakukan kebaikan, kita orang jahat, Tuhan akan kurang baik kepada kita. Enggak juga demikian, teman-teman. Kebaikan maupun kejahatan kita tidak dipengaruhi, ya, tidak akan mempengaruhi Tuhan. Dan itu kita bisa saksikan kepada cerita anak yang hilang. Anak yang hilang di dalam kehidupannya, ya, yang telah memboroskan segala apa yang diberikan oleh bapaknya, itu tidak pernah mengubah pandangan bapaknya kepada anak tersebut. Dan teman-teman, justru karena pandangan Bapa yang tidak berubah ini, anak itu bisa diubahkan kembali, ya, sekalipun telah menyia-nyiakan segala berkat-berkat dari Bapaknya. Dan di sini teman-teman kita bisa melihat karena penerimaan Tuhan yang tanpa syarat kepada kita, ya, inilah yang akan menjadi dorongan bagi kita yang benar, menjadi dorongan yang benar bagi kita untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah tetapkan sebelumnya. Jadi teman-teman, luar biasa, ya, luar biasa. Kita diberkati oleh Tuhan, ya, supaya kita bisa menghasilkan kebaikan dan berbalik dari kesalahan-kesalahan kita. Bukan kita berbalik dulu baru Tuhan akan memberkati kita, ya. Bukan kita bertobat dulu, ya, baru Tuhan akan menerima kita. Tidak. Pelajaran yang kita pelajari saat ini adalah dari awal bab yang ke-10 ini, Tuhan telah menerima kita dan Tuhan telah menebus kita sejak kita masih berdosa, sejak kita masih lemah, teman-teman. Sejak kita masih menjadi orang durhaka, Tuhan mau menerima kita. Dan teman-teman, ketika kita yakin dengan apa yang Tuhan nyatakan tersebut dari firman-Nya, itu akan menghasilkan kebenaran kepada kita, dan itu yang akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan yang telah disediakannya sebelumnya. Jadi teman-teman, untuk berbuat benar, kita harus dijadikan benar dulu, ya. Dan inilah pekabaran yang sedang kita pelajari saat ini, ya. Di mana kita diberi kuasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan tetapkan, dengan cara Tuhan harus mengubah kita menjadi orang benar dulu, supaya bisa melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan harus memberi kita kekuatan supaya kita berkuasa, ya, melakukan apapun yang diminta oleh Tuhan. Tuhan harus memberkati kita supaya kita bisa menjadi saluran berkat kepada orang lain. Teman-teman, pelajaran kita sudah berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman dan partisipasi dan interaksi teman-teman. Mungkin ada yang mau memberi tambahan atau tanggapan, komentar terakhir dari teman-teman sebelum kita menutup perjumpaan kita saat ini. Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Ya, jadi puji Tuhan, ya, pelajarannya sudah selesai. Jadi kan judul besarnya itu penerimaan Tuhan, ya. Jadi dari pelajaran ini, kesimpulan yang kita lihat itu, yang kita bisa ambil adalah kita itu sudah diterima sebagai anak-anaknya, tanpa ada persyaratan apapun dari kita. Nah, kalau kita lihat itu bagaimana itu terjadi, kan ini kita bisa terima dengan iman, kan? Jadi tadi juga sudah berbicara mengenai iman dan kesaksian. Nah, kita lihat bahwa iman itu sebenarnya seperti apa, bagaimana sih itu iman. Jadi kalau kita lihat, iman itu kan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau kita kembali ke hari penciptaan, nah, waktu Tuhan berfirman, misalnya dia bilang, jadilah matahari. Apa yang dia bilang itu, firman-Nya itu, perkataan itu, itulah yang kuasa dari firman itu. Dari dia bilang itu, itulah yang akan terjadi gitu.
Kalau dia bilang jadilah bintang, itulah yang terjadi. Nggak mungkin dia bilang jadilah matahari kemudian ada pohon. Itu nggak akan terjadi. Kalau Tuhan bilang jadi matahari kemudian yang keluar pohon, Tuhan itu adalah Tuhan yang pendusta. Sedangkan di Alkitab itu bilang Tuhan itu God cannot lie. Itu cannot ya, itu dia tidak bisa. Jadi kalau dia bilang di firman Tuhan itu adalah kita itu adalah anak-anak Tuhan, itu firman itu tidak apa yang dia bilang itu dia nggak Setan itu loh. Nah, bagaimana kita bisa membuat Tuhan itu pendusta? Kita membuat itu Tuhan itu pendusta kalau kita nggak percaya apa yang dia bilang gitu. Seakan-akan yang Tuhan bilang A itu nggak akan terjadi. Kalau kita mempunyai pandangan Tuhan, apa yang Tuhan bilang itu nggak akan terjadi, teman-teman percaya atau enggak, kita juga nggak akan percaya mengenai penciptaan. Betul kan? Karena di penciptaan, apa yang dia bilang A, yang keluar A. Apa yang dia B, yang keluar B. Nah, kalau Tuhan bilang kita diterima tanpa ada persyaratan apapun, ya itulah kita percayanya seperti itu. Seperti kita percaya Kejadian 1 di mana dunia ini diciptakan, begitu juga firman Tuhan yang dia bilang seperti itu, kita percaya seperti itu. Kalau kita nggak percaya seperti itu, ya kita membuat Tuhan itu sebagai seorang yang pendusta. Karena Tuhan sudah bilang, tapi itu kan tadi yang Wagner bilang, tapi gitu. Kalau percaya itu nggak ada tapi ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, menerima kita, anak-anaknya, mati. Dia memberikan kebenaran kepada kita supaya hidup kita itu menjadi benar gitu. Jadi itulah kasih Tuhan yang kalau kita renung-renungkan apa yang Tuhan lakukan untuk kita, itulah yang akan membuat kita untuk seperti yang tadi dibilang anak yang hilang, justru dengan dia tahu akan kasih Bapaknya, itulah yang membuat dia, pekerjaan Roh Kudus dalam dia yang membuat dia kembali kepada Tuhan. Jadi dengan pelajaran ini harapan kita semua dan pribadi untuk melihat akan betapa besar kasih Tuhan, untuk membiarkan Roh Kudus bekerja, menerangkan lebih dalam kasih Tuhan, penerimaan Tuhan kepada kita, yang membuat kita itu akan menerima semuanya itu untuk ada dia punya hasil di dalam kita, itu pertobatan kita dan kebenaran yang Tuhan inginkan dari kita. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Sister Joy untuk tambahannya. Apa masih ada lagi teman-teman yang mau memberi tambahan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari Sabat ini? Halo, brother. Ya, silakan. Mau bertanya. Ya. Mungkin ada yang bisa jawab. Ini cuma pertanyaan yang mungkin klise ya, tapi berkenaan dengan iman ya. Ya. Apakah kita yakin masuk surga? Atau saudara Ebing yakin masuk surga? Ya, mungkin itu. Berdasarkan penebusan yang Yesus buat, tidak ada keraguan ya terhadap surga. Ya, ini sering kali ya kita bertanya-tanya, kita coba-coba diskusi ya dengan rekan-rekan anggota. Dan ini dari kapan ya saya terus merenung ini, apakah kita orang yang tidak yakin kepada Tuhan, tidak percaya? Ini sudah mungkin ada 10 tahun yang lalu, akhirnya terjawab bahwa iman ini ternyata ini gitu ya.
Simpel sekali. Betul Lalu-lalu sulit untuk dimengerti. Nah, bahkan untuk menjawab apakah saya yakin masuk surga aja berpikir 1000 kali. Ya kan? Saya pernah bawa khotbah juga mengenai ini. Tak minta audiens atau anggota angkat tangan yang yakin, ada yang ragu-ragu gitu. Jadi memang betul lah dibilang firman Tuhan, pekerjaan kita adalah untuk percaya. Memang tidak mudah, tetapi bagi orang yang sudah mempelajari, mendengar dan sebagainya, saya yakin ya dengan pertolongan Tuhan, iman ini akan melekat ya. Yang Tuhan berikan iman Kristus ini dalam diri kita masing-masing. Terima kasih, Saudara Epi. Ya, terima kasih, Brother Dave. Justru itu adalah pertanyaan pertama ya, yang saya tanyakan, yang menjadi pertanyaan besar dalam hidup saya, Brother Dave. Dan pada akhirnya ketika ketemu dengan pekabaran ini, saya memastikan kepastiannya bukan pada diri saya, tapi pada firman yang Tuhan telah nyatakan kepada saya. Jadi, kalau Tuhan telah berfirman demikian, jadilah Tuhan seperti yang Tuhan firmankan. Ya, kamu telah ditebus lunas dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Ya, apa yang Tuhan miliki dari tangannya gitu. Itu firman ya, teman-teman. Kita tidak akan bersandar pada apapun ya, pada logika atau apapun. Dan kita sangat bersyukur dengan pekabaran yang memberi kita kepastian keselamatan bahwa maut telah dimusnahkan ya. Oleh kematian Yesus, maut telah dimusnahkan. Ujung daripada jalan yang lebar itu sebenarnya tidak ada lagi, teman-teman. Kita hanya punya satu jalan, yaitu menuju kepada kekekalan. Dan terima kasih Brother Dave untuk pertanyaannya. Tapi itulah pertanyaan dasar dari sebenarnya pertanyaan dasar dari setiap orang ya. Oke, ada teman-teman yang mau menambahkan lagi atau sebelum kita tutup ya? Bing, hanya mau tambahkan aja itu pertanyaan tadi. Ya, silakan. Jadi memang betul ya yang Brother Dave tanyakan itu juga pertanyaan yang kita tanya-tanyakan dulu kepada diri kita gitu. Tapi kita selamat karena saya belum mendapat jawaban yang tepat sekali bagaimana untuk saya yakin itu saya selamat sampai menemukan pekabaran ini gitu. Jadi keselamatan itu Tuhan sudah buat, semuanya itu sudah available untuk kita semua gitu. Kalau kita mau jawab kita selamat atau enggak, sebenarnya pertanyaannya adalah saya percaya atau enggak gitu. Karena kan kalau kita baca buku Ibrani, kenapa bangsa Israel tidak masuk? Karena unbelief, tidak percaya gitu. Semua yang Tuhan bikin untuk keselamatan kita udah melampaui dari apa ya kita punya, yang kita bisa angankan, pikirkan. Keselamatan itu sudah Tuhan, yang tadi pelajaran ini Tuhan sudah beli, sudah kasih gitu. Yang menjadi permasalahan di manusia itu adalah percaya atau enggak. Itu yang menjadi permasalahan di kita. Nah, kalau kita betul-betul percaya mengaminkan firman Tuhan, tahu dan yakin dan betul-betul percaya apa yang Tuhan sudah buat kepada kita, nah itu iman itulah yang akan menghasilkan perbuatan yang baik di kita. Jadi yang menjadi permasalahannya itu adalah percaya ya. Untuk Tuhan bikin itu sudah semua kalau orang mau jual beli transaksi sudah lunas gitu. Sekarang saya mau terima nggak apa yang Tuhan sudah bayar, misalnya seperti itu. Apakah saya percaya nggak? Percaya betul-betul bahwa ini Tuhan sudah berikan. Nah itu dia. Jadi kalau mau tanya seperti itu, ya betul. Sudah semua kita itu sudah anak-anak Tuhan. Dan kalau kita dibaca di Alkitab, kalau menjadi anak, itu ahli waris akan menjadi kita, milik kita. Jadi anak itu akan mendapatkan ahli waris. Nah kalau kita belajar mengenai Abraham itu ya yang dia punya pelajaran yang ada di buku Kabar Kesukaan. Jadi apa ahli waris yang akan kita terima? Salah satu. Jadi banyak janji yang diberikan ke Abraham itu akan menjadi milik kita juga gitu. Salah satu janji yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah tanah Kanaan gitu. New Jerusalem.
Jadi kalau kita anak Tuhan, dan di sini dinyatakan di pelajaran ini bahwa kita ini adalah anak, kita sudah dibeli, nah kita menjadi ahli waris. Nah itu dia percaya apa enggak gitu dia ya. Jadi itulah mungkin dia punya jawaban yang kalau kita percaya apa kita mau selamat atau enggak. Kalau pertanyaan apakah kita yakin kita selamat? Kalau kita percaya dengan firman Tuhan yang sudah dibahas di saat ini bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita sudah sebagai anak menjadi ahli waris. Itu dia sekarang percaya atau enggak, sesimpel itu sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, Bing, itu mungkin dia punya tambahan yang bisa diberikan. Thank you. Oke, nambah sedikit, Saudara Bing. Seru. Jadi percaya tadi karena nggak percaya. Sebenarnya dari urutan nggak percaya ini sebenarnya dari ini pengalaman ya. Kenapa dulu kita ragu mengatakan saya yakin masuk surga atau aduh apakah saya masuk surga? Sebenarnya karena selama ini dalam pemikiran ke dalam kehidupan kita itu saya belum bisa melakukan perbuatan yang sesuai gitu. Itu awalnya kan, karena kita melihat saya orang berdosa, saya berbuat dosa-dosa terus, bagaimana saya bisa masuk surga? Nah, inilah yang menjadi kepada anggota-anggota pasti maka akan sampaikan, wah saya tidak bisa berbuat ini, berbuat yang seperti apa yang Tuhan katakan. Itu yang menjadi keraguan untuk mengatakan saya yakin masuk surga. Tetapi melalui pembelajaran ini sudah di-clearkan, sudah jelas bahwa perbuatan itu bukan itu, tetapi iman ini, dan inilah luar biasanya Tuhan menunjukkan, dan saya bersyukur selagi saya masih hidup ya, masih ada kesempatan. Andai kan saya berpikir-pikir, wah kalau ini saya nggak terima sebelum akhir hidup saya, wah gimana ya kan gitu. Yang mindset yang lama ini saya pakai terus gitu. Ya terima kasih. Ya, baik teman-teman. Halo Bing. Oh masih ada. Ya silakan. Dari kita. Jadi memang ini juga adalah pertanyaan yang menakutkan ya. Ya sekalian doa tutup ya, Brother Eric. Yang juga yang kita alami ya, yang kita alami karena memang dilahirkan, dibesarkan di Advent, kemudian mengalami juga kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sampai saat ini Tuhan telah menolong, kemudian melalui pekabaran ini. Dan memang kita melihat ya jaminan kepastian itu. Pekabaran ini sebenarnya adalah pekabaran yang Tuhan berikan untuk menggenapi setiap tuntutan kebenaran ya, tuntutan terang yang harus kita penuhi ya, oleh karena keberdosaan kita. Dan pekabaran ini adalah solusinya. Jadi pertanyaan apakah kita akan dapat sanggup untuk menggenapinya ya? Itu saudara-saudara, itu secara alamiah ya, ketika kita memiliki iman melalui kebenaran ini ya, maka itu semua akan digenapi saudara-saudara. Dan bukan bagaimana kita dapat menggenapinya, tapi bagaimana Tuhan sanggup ya menggenapinya. Dan berbicara kesanggupan Tuhan itu tentunya tidak terbatas ya, karena memang orang memiliki pekabaran Advent yang akan dipersiapkan. Tuhan mempersiapkan orang untuk menyambut kedatangan Tuhan secara hidup-hidup. Dan memang ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan itu. Tapi kita melihat bahwa sesungguhnya kebenaran ini atau pekabaran ini yang menjelaskan tentang kebenaran, bagaimana Tuhan sanggup ya, bagaimana kesanggupan Tuhan itu sanggup menggenapi semua tuntutan kebenarannya yang dapat dihidupkan dalam kehidupan kita, dan juga bagaimana Tuhan sanggup menyelamatkan. Dan memang ini nak berbicara tentang kesanggupan ya, memang kita juga di jemaat kita melihat mereka masih berpikir bahwa kita belum layak, kita belum sanggup, kita belum dapat melakukan. Tapi sesungguhnya ini bukan berbicara tentang kesanggupan kita, tentang bagaimana kita boleh melayakkan diri kita, tapi ini berbicara tentang kesanggupan Tuhan. Dan Tuhan sanggup, dan Tuhan telah ya. Dan ini sekali lagi berbicara Tuhan telah memenuhinya itu di dalam kita melalui apa yang Dia buat, melalui kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, dan pekerjaan pengantarannya. Kita selalu bilang ini karena memang kepenuhan itu dilakukan oleh Kristus, dan pekabaran ini menjelaskan lewat semua kebenaran itu. Dan memang dari sana kita nak yakin lagi kita berdiri, saudara-saudara. Kita bukan, iman itu bukan percaya diri atau yakin kepada kesanggupan kita sebagai manusia, tapi kita percaya kepada Tuhan dan semua kesanggupan Tuhan yang dapat Tuhan kerjakan di dalam kita dan akan membawa kita kepada jaminan
kepastian keselamatan itu. Oke, Bing, itu mungkin yang bisa ditambahkan terakhir. Ya. Tuhan memberkati. Boleh Brother Jo, Eric. Bing, yang lain berdoa, Bing. Oke, Kita oke. semua berangkat ini. Oke, Oke, terima kasih Brother Eric. Di sini ada Sister Christy. Apa bisa menutup kita dalam doa? Kak, sudah mau berangkat juga, Kak. Brother Heli, bisa tutup kita dalam doa? Oke, baik.